Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang web pasien rawat inap pada mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi atau APSI. Dengan saya sendiri Randy Santana, saya Rosa Yuniar, saya Triwahyuni, saya Aditya Bahrul, saya Yunita Anggraini, saya Rosmawati. Selamat menyaksikan presentasi kami. Yang pertama, latar belakang. Pengelolaan data secara manual mempunyai banyak kelemahan. Selain membutuhkan waktu yang sangat lama, keakurasian data juga kurang dapat diterima karena kemungkinan kesalahan yang sangat besar. Yang kedua, permasalahan. Antrian yang terjadi setiap hari selalu panjang dan admin kesulitan jika harus mendata pasien secara manual. Yang ketiga, deskripsi produk. Data pasien, jumlah pasien, dan pendaftaran pasien. Yang keempat, perencanaan aktivitas. Aktivitas yang akan dikerjakan untuk memenuhi fase inisiasi dan fase perencanaan secara global membutuhkan 110 hari dan estimasi biaya sekitar 25 juta. Yang kelima, keuntungan yang diharapkan dari sisi admin adalah mempermudah penyimpanan data pasien, menginput pasien, dan mencetak bukti pendaftaran pasien. Sedangkan dari sisi pasien adalah mempermudah daftar rawat inap. Selanjutnya, pembahasan mengenai project report. Yang pertama, analisis sistem berjalan. Sistem yang berjalan di rumah sakit ini sangatlah sederhana. Penyimpanan dokumen yang penting masih terbilang manual dalam berkas-berkas dokumen dan belum tersimpan secara komputerisasi, sehingga rawan hilang dan tidak efisien dalam pencarian dan pembuatan data rawat inap yang baru. Di sini saya akan menerangkan tentang analisis kebutuhan sistem. Di dalam analisis kebutuhan sistem terdapat dua, yaitu admin dan pasien. Admin, administrasi, bertugas melayani pasien yang melakukan pendaftaran rawat inap dan melayani pembayaran rawat inap. Sedangkan pasien, seorang yang memiliki keluhan kesehatan. Sebagai pasien, tentu memiliki hak dan kewajiban sebagai pasien rawat inap seperti mendapat perawatan dan melakukan pembayaran. Selanjutnya, desain sistem. Di dalam satu pasien melakukan satu kali transaksi di mana primary pasien yaitu kode pasien menjadi foreign key atau FK di tabel transaksi. Satu transaksi memiliki satu kamar di mana kode kamar menjadi foreign key atau FK di tabel transaksi. Jadi kesimpulannya adalah satu pasien melakukan satu kali transaksi dan satu transaksi hanya untuk satu kamar. Di dalam sistem basis data, selain IRD ada spesifikasi file yang terdiri dari admin, pasien, dan kamar. Admin ada ID admin, nama admin, username, dan password. Di dalam pasien ada ID pasien, ID kamar, nama pasien, alamat pasien, pekerjaan, jenis penyakit, foto, tanggal input, dan status rawat. Di dalam kamar yaitu ada ID kamar, nama kamar. Di sini saya akan menjelaskan struktur kode pada web kami. Untuk struktur kode pada web kami yaitu ada dua jenis. Yang pertama ada struktur kode pasien, yang kedua ada struktur kode kamar. Yang pertama struktur kode pasien pada dua, yaitu P dan S untuk inisial pasien dan untuk 3 digit terakhir untuk nomor urutan pasien, dengan catatan nomor urut pasien mengulang otomatis setiap awal bulan setelahnya. Yang kedua ada struktur kode kamar. Salah satu contoh yaitu VIP untuk inisial kode kamar. Dan yang kedua 2 digit untuk nomor kamar dengan catatan nomor urut kamar terbatas hanya 99 untuk setiap jenis kamar dan berganti kode jika ada jenis tambahan kamar baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain antarmuka. Untuk desain antarmuka yang pertama, di sini ada halaman login.
Untuk halaman login, masukkan username dan password yang telah terdaftar atau terverifikasi sebelumnya. Selanjutnya, kita masuk ke halaman utama. Di halaman utama ini ada tabel data pasien, ada tabel transaksi, dan ada tabel laporan. Kemudian ada logout di sebelah kanan paling atas. Selanjutnya, kita masuk ke dalam desain antarmuka tabel pasien. Di sini ada tabel data pasien dan tampilan input pasien baru. Selanjutnya desain antarmuka ke transaksi. Setelah kita melakukan input data pasien, kita lanjut ke tabel transaksi. Admin akan mengisi tanggal pembayaran. Untuk selanjutnya diklik simpan untuk melihat atau mendapatkan transaksi. Selanjutnya ada tabel laporan. Di sini ada dua menu laporan. Yang pertama ada laporan data pasien dan ada laporan data transaksi pasien. Bisa dilihat di layar. Saya akan menjelaskan tentang struktur navigasi. Membuat struktur navigasi penting dalam pembuatan suatu program untuk menentukan alur atau struktur dari program tersebut. Nah, struktur navigasi kami itu yaitu masuk ke halaman login, lalu masukkan username dan password, dan kita sudah masuk sebagai admin. Dalam home atau dashboard, kita klik data pasien untuk input data pasien, lalu transaksi untuk mendapatkan informasi status pembayaran, dan agar dapat dilaporkan menjadi laporan data pasien dan laporan transaksi pembayaran. Dan kita akan melakukan pengujian dalam skenario pengujian. Kita ambil sampel 1, yaitu jika username dan password tidak diisi, hasil yang diharapkan sistem akan menolak. Selanjutnya akan kembali ke halaman login dan menampilkan pesan username atau password tidak boleh kosong. Oke, hasil pengujian yaitu sesuai harapan. Ada tampilan username atau password tidak boleh kosong. Selanjutnya yang terakhir adalah pemeliharaan. 1. Analisa kebutuhan perangkat lunak, pemeliharaan desain, lalu pemeliharaan pengujian, dan pemeliharaan pendukung. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau APSI. Selamat menyaksikan. Guys, ya. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan Kami perwakilan. Kok perwakilan? Kami perwakilan.